Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini, NIM 19060053. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi dan jurusan Ilmu Ekonomi. Di video ini saya akan membahas materi sejarah pemikiran ekonomi pertemuan ke-13, yaitu Neo-Keynesian dan Pasca-Keynesian. Terbagi atas 4 pembahasan, yaitu yang pertama toko-toko Keynesian, yang kedua teori gelombang perusahaan, yang keempat teori pertumbuhan dan pertambangan, yang keempat kebijakan fiskal dan moneter. Penerus ajaran Keynes yang tergolong Neo-Keynesian sering disederhanakan menjadi Keynesian. Mereka banyak berjasa dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas perekonomian. Teori-teori tersebut menerangkan dan mengantisipasi fluktuasi ekonomi atau business cycle, dan teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Pandangan-pandangan mereka disebut Keynesian karena teori-teori mereka diturunkan dari teori determinasi pendapat Keynes. Disebut Neo karena teori-teori Keynes tersebut sudah banyak diperbarui berdasarkan penelitian-penelitian empiris yang lebih baru. Kelompok kedua yang disebut Pasca-Keynesian atau Post-Keynesian adalah sekumpulan ahli ekonomi. Sekumpulan ahli itu menyatakan bahwa pandangan tentang ekonomi makro modern. Pemikiran-pemikiran ekonomi mereka berakar dari pemikiran Keynes, namun sudah berkembang lebih jauh. Baiklah, yang pertama yaitu toko-toko Keynesian. Toko-toko ekonomi pendukung ajaran Keynes, baik yang tergolong Neo-Keynes maupun Pasca-Keynes, sesungguhnya sangat banyak. Mustahil disebutkan dan diuraikan pandangan mereka satu persatu. Beberapa di antara mereka yang dianggap paling penting yaitu Alvin Hansen, Simon Kuznets, John R. Hicks, Wassily Leontief, dan Paul Samuelson. Yang pertama, Alvin Hervey Hansen, tahun 1887 sampai 1975. Alvin Hansen adalah pakar ekonomi lulusan Harvard University yang paling mengagumi karya-karya Keynes itu sebagai ahli ekonomi yang cukup disegani. Ia banyak menulis karya ilmiah. Dalam hal ini ada 3 buku Hansen yang paling menonjol. Yang pertama, Fiscal Policy and Business Cycle, tahun 1941. Yang kedua, Business Cycle and National Income, tahun 1951, dan yang terakhir A Guide to Keynes, tahun 1953. Buku pertama dan kedua lebih banyak ditujukan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan fluktuasi ekonomi, faktor-faktor penyebabnya. Yang lebih penting lagi mengenai cara mengantisipasi fluktuasi ekonomi tersebut. Buku Hansen yang ketiga yaitu A Guide to Keynes sangat berjasa dalam penyebar luasan pemikiran-pemikiran Keynes oleh beberapa kalangan, termasuk kalangan ahli ekonomi sekalipun. Pemikiran itu terlalu sulit dicerna dari buku aslinya The General Theory. Tokoh yang kedua yaitu Simon Kuznets, tahun 1901 sampai 1985. Pada awalnya, Kuznets seorang ahli statistik yang banyak berkecimpung dengan pengumpulan dan analisis data, termasuk pula di dalamnya data ekonomi. Karena banyak mengumpulkan data-data ekonomi, ia menjadi tertarik dengan bidang ekonomi. Berkat kepintaran Kuznets, ia berhasil menggabungkan ilmu statistik dan ilmu matematika dengan ilmu ekonomi menjadi satu kesatuan yang padu pada buku yang ditulis oleh Kuznets, yang ada hubungannya dengan ekonomi, antara lain National Income and its Composition, tahun 1919 sampai 1938, Economic Change, tahun 1953, dan Modern Economic Growth Rate, Structure and Spread, tahun 1960. Dalam karyanya yang pertama, Kuznets banyak menyumbangkan pemikiran tentang hal-hal yang berhubungan dengan penghitungan pendapatan nasional.
Berkat jasa Kuznets, pengertian-pengertian pokok dalam kerangka teori Keynes dapat diwujudkan secara kuantitatif empiris. Hubungan antara pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, pengangguran, inflasi, dan harga-harga dapat dikaji dan diamati menurut analisis kurun waktu atau time series analysis. Yang ketiga yaitu John R. Hicks tahun 1904. Dalam beberapa pakar, yaitu Prof. Sumitro, Hicks dimasukkan ke aliran neoklasik. Hal ini dimungkinkan karena ia berjasa melakukan pengkajian ulang terhadap teori-teori Marshall tentang perilaku konsumen dan memperbarui konsep keseimbangan umum Marshall tersebut. Akan tetapi, oleh pakar lain, ia juga dimasukkan ke dalam pendukung ajaran Keynes. Dalam kenyataan, Hicks memang seorang all-round teori yang ahli di bidang cabang ilmu ekonomi dengan tingkat keahlian yang merata. Pada kesempatan ini, yang penting bagi kita ialah Hicks telah ikut berjasa dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran Keynes. Salah satu jasanya yang sangat besar ialah kemampuannya dalam merangkai teori-teori ekonomi mikro ke dalam kerangka teori makro Keynes melalui pendekatan matematika. Hal ini dapat diikuti dari salah satu karyanya, yaitu Value and Capital tahun 1939. Dalam tulisannya yang lain, Mr. Keynes and Classic, A Suggestion Interpretation tahun 1937, Hicks membandingkan ajaran Keynes dengan ajaran kaum klasik. Secara sangat gemilang, karya ini tidak mampu mengungkapkan kekuatan dan kelemahan sistem Keynesian, tetapi juga memungkinkan kita untuk mempelajari teori-teori pra-Keynesian secara lebih akurat. Yang keempat yaitu Wassily Leontief tahun 1906. Leontief adalah pakar ekonomi kelahiran Rusia yang kemudian membelot ke Amerika Serikat. Buku-buku yang ditulis Leontief antara lain Studies in the Structure of the American Economy, Theoretical and Empirical Exploration in Input Analysis tahun 1953 dan The Future of War Economy tahun 1976. Leontief dinilai sangat berjasa dalam mengembangkan sebuah teori yang kemudian ternyata menjadi sangat berguna untuk berbagai analisis ekonomi, yaitu analisis input-input. Keterangan lebih lanjut analisis input ini dapat diikuti dari bukunya yang disebut pertama di atas. Dengan menggunakan analisis input-output yang dikembangkan oleh Leontief tersebut, kegiatan dan ketertarikan antar sektor-sektor ekonomi dalam tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dapat terlihat lebih jelas. Menurut Leontief, hubungan yang ketertarikan antar sektor dalam perekonomian dapat dikembangkan dalam suatu matriks. Matriks ini pada intinya berisi tabel-tabel tentang faktor produksi di tiap sektor atau tabel-tabel tentang hasil dari masing-masing sektor. Yang kelima yaitu Paul Samuelson tahun 1915. Samuelson memperoleh pendidikan ekonomi di Harvard. Di samping memperdalam ekonomi, dia juga sangat mahir dalam ekonomi matematika. Ilmu matematika yang dikuasainya berperan dalam meringkas dan merangkum teori-teori ekonomi ortodoks. Sewaktu Samuelson menyelesaikan program PhD yang diperolehnya dalam usia 26 tahun, sejak usia 32 tahun, Samuelson sudah menjabat profesor penuh di Massachusetts Institute of Technology. Seperti halnya Hansen, Samuelson juga berjasa dalam menyebarluaskan. Di samping itu, ia juga mengembangkan lebih jauh pemikiran-pemikiran Keynes. Dalam hal ini, jasanya sangat besar dalam melakukan kodifikasi. Dari pakar-pakar yang mendukung ajaran Keynes di atas terlihat bahwa kebanyakan di antara mereka berasal dari Amerika Serikat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang teori gelombang perusahaan atau business cycle. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Hansen banyak meluangkan waktunya untuk mempelajari teori gelombang perusahaan.
Pakar lain yang juga serius dalam membahas masalah dalam fluktuasi ini adalah Schumpeter. Hansen dan Schumpeter secara kebetulan adalah sama-sama alumni Harvard University. Pada masa lalu, masalah gelombang perusahaan hanya dibahas selintas, dan fluktuasi ekonomi ini hanya dibahas segelintir saja karena melekatnya pendapat masyarakat pada paham klasik yang mengatakan bahwa perekonomian akan selalu menuju pada suatu keseimbangan dan tidak akan terjadi guncangan. Pakar-pakar yang agak intensif membahas teori fluktuasi, termasuk pakar yang cenderung anti dengan pandangan klasik, yaitu Sismondi, Marx, dan Veblen. Kontribusi Marx yang paling penting bagi pemahaman kita tentang siklus ekonomi yaitu terdapat pada dua prinsip. Pertama, fluktuasi ekonomi melekat dalam sistem kapitalis. Sebab fluktuasi terjadi karena kekuatan-kekuatan yang ada dalam sistem ekonomi. Kedua, penyebab utama siklus ekonomi ditemukan dalam kekuatan dalam menentukan investasi. Pembahasan tentang teori fluktuasi ekonomi mendapat perhatian lebih serius pada era sesudah Keynes, karena mereka memerlukan teori-teori yang mampu menjelaskan hal-hal yang dapat menyebabkan perekonomian menjauh dari posisi keseimbangan, sehingga tidak stabil. Penyebab fluktuasi sangat banyak. Menurut kaum neoklasik, neo-keynesian, fluktuasi terjadi karena terjadinya perubahan-perubahan dalam tingkat investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. Selain itu, fluktuasi juga terjadi karena tidak hanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan kerja penuh. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang teori pertumbuhan dan pembangunan. Pakar utama dalam pengembangan teori pertumbuhan adalah Schumpeter. Baginya, pelaku utama pertumbuhan ekonomi adalah karena adanya entrepreneur, bukan hanya seorang pengusaha atau manajer, melainkan orang yang mau menerima resiko dan mengenalkan produk dan teknologi baru dalam masyarakat. Negara-negara di dunia ini pasti akan mengejar ketertinggalan mereka dari negara lain. Salah satu cara pintas yang dipercaya untuk mengacu pertumbuhan ekonomi ialah dengan proses industrialisasi. Rostow mengatakan bahwa negara-negara berkembang yang ingin maju harus melalui tahap-tahap pembangunan. Yang pertama, tahap tradisional statis. Yang kedua, tahap transisi. Yang ketiga, tahap lepas landas. Yang keempat, tahap dewasa. Yang kelima, tahap konsumsi massal. Hal tersebut akan terjadi jika dipenuhi beberapa kondisi, yaitu pendidikan, tentang perekonomian dan perdagangan, dan usaha agar tabungan dan investasi dapat ditingkatkan hingga 10% dari pendapatan nasional. Yang keempat yaitu pasca Keynesian. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dari pemikiran pasca Keynesian. Yang pertama, mereka cenderung berpendapat bahwa penyesuaian lebih banyak terjadi lewat kuantitas daripada harga. Penyesuaian harga bila terjadi sering dilihat sebagai disequilibrium. Pendistribusian pendapatan antara laba dan upah memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan investasi. Yang ketiga, mereka menganggap bahwa ekspektasi bersama laba adalah penentu utama perencanaan investasi. Yang keempat, mereka percaya unsur-unsur utama kredit dan keuangan berintegrasi memenuhi siklus ekonomi. Yang kelima, fokus pembahasan teori pasca Keynesian adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa perekonomian tidak berjalan mulus seperti asumsi klasik. Pemikiran-pemikiran ekonomi pasca Keynesian lebih berupa kumpulan ide-ide tetapi diformulasikan secara sistematis. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang neo-Keynesian dan pasca Keynesian. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.